Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hamidah dengan NIM 112211112, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, semester 5. Selama 10 menit ke depan, saya akan menemani kalian semua untuk mendalami topik budaya organisasi perusahaan pintar di Indonesia, atau yang biasa kita ketahui PT Indonesia Epson Industri, yang terletak di kawasan Egypt, Cikarang Selatan. Oke. PT Indonesia Epson Industri adalah sebuah perusahaan printer multinasional asal Jepang yang merupakan salah satu produsen pencetak serta peralatan terkait pencitraan dan informasi terbesar di dunia. PT Indonesia Epson Industri sendiri memproduksi seperti pencetak jet tinta, matriks titik, thermal dan laser untuk keperluan retail, bisnis, dan di industrial, dan juga PT Indonesia Epson Industri memproduksi uh, yang pastinya printer, uh, lalu ada scanner, ada inkjet, ada print head, lalu tintanya juga uh, PT Indonesia Epson Industri memproduksinya. Oke, filosofi perusahaan. Filosofi perusahaan printer di Indonesia adalah perusahaan yang berkembang dengan cepat dan terus maju bersama masyarakat. Dipercaya oleh dunia karena komitmen kita dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan, ramah lingkungan, berkepribadian yang baik, dan mempunyai semangat kerjasama tim yang tinggi. Sebagai selaku perusahaan yang bergerak dalam industri printer, sangat mengetahui pentingnya arti dari kualitas suatu produk. Hal itu dapat dilihat pada salah satu filosofinya ya, teman-teman. Ya, yang seperti tadi saya bacakan, ah, yang berarti perusahaan tahu bahwa pelanggan ingin mendapatkan yang terbaik dan pelanggan tidak akan mentolerir kecacatan sedikit pun pada produk yang nanti akan mereka terima gitu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, PT Indonesia Epson Industri membuat departemen pengawasan kualitasnya, yaitu bernama CSQA atau Customer Satisfaction Quality Assurance. Departemen ini terpisah dari departemen produksinya, agar mutu dapat langsung terkontrol oleh perusahaan untuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik sebelum produk produksi, pada saat produksi, sampai produk siap diluncurkan ke pasaran. Tujuannya untuk apa teman-teman? Yaitu tujuannya agar semakin sedikit produk cacat yang diterima pelanggan, sehingga semakin sedikit juga komplain yang diterima perusahaan dari pelanggan. Maka loyalitas pelanggan terhadap produk akan bertambah, yang berarti margin keuntungan perusahaan akan meningkat juga. Oke. Visi perusahaan printer di Indonesia. Yang pertama yaitu menciptakan komunitas yang berkelanjutan dan lebih baik, serta berkontribusi terhadap masyarakat dan kesejahteraan karyawan. Nah, yang seperti kita tahu, perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang eh, memikirkan lingkungan sekitarnya, teman-teman. Efeknya dan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitarnya. Dan juga perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mementingkan kesejahteraan karyawan-karyawannya. Nah, lalu yang kedua, berkomitmen untuk menggunakan teknologi yang efisien, kompak, dan presisi untuk mengurangi sumber daya dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Nah, seperti yang kita ketahui, teknologi semakin tahun itu akan semakin canggih, eh, semakin efisien, teman-teman, semakin gampang untuk kita akses dan untuk kita gunakan. Nah, ya seperti visi perusahaan pintar ini, yaitu ingin menciptakan masa depan yang lebih baik, dan itu juga untuk memudahkan kita semua untuk bisa memakai
salah satu produknya yang mungkin nantinya akan mereka luncurkan gitu teman-teman. Seiring mengikuti teknologi yang eh, teknologi yang nanti eh, akan selalu bertambah terus-menerus gitu ya teman-teman, bertambah canggih gitu. Itu juga kan tujuannya untuk memudahkan pekerjaan kita teman-teman kan. Lalu ada misi perusahaan. Misi perusahaan yang pertama memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat. Nah, di sini untuk poin yang pertama, eh, suatu perusahaan eh, yang memproduksi, memasarkan, menjual menjual suatu produk, eh, pastinya tidak luput mereka bukan semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan. Eh, Pastinya suatu perusahaan akan berkontribusi untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungan sekitar perusahaannya, gitu teman-teman. Nah, lalu untuk poin yang kedua, melakukan inovasi dalam setiap bidang teknologi. Nah, inovasi ini sangat penting eh, untuk setiap bidang teknologi karena eh, semakin tahun teknologi semakin canggih, semakin banyak perubahan, otomatis produk yang nanti akan dihasilkan akan berinovasi, teman-teman. Tidak mungkin hanya stuck di A saja, B saja, atau mungkin nanti akan bervariasi menjadi A, B, atau enggak C, B, gitu, teman-teman. Nah, lalu untuk yang ketiga, menciptakan produk-produk yang inovatif. Nah, produk-produk inovatif ini nih, ya teman-teman, pastinya produk-produk yang eh, akan menjadi eh, apa ya, jadi acuan gitu untuk perusahaan lain. Jadi berkeinginan untuk membuat produk yang sama, tetapi dengan label yang berbeda gitu. Eh, tapi ya dengan kegunaan juga sama, mungkin ada plus minusnya gitu. Lalu yang keempat, menyelesaikan masalah sosial dan mengatasi tantangan-tantangan lingkungan global. Nah, menyelesaikan masalah sosial ya seperti masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar perusahaan, eh, lalu tantangan-tantangan lingkungan yang ada di global yang eh, tantangan-tantangan perusahaan yang perusahaan sendiri harus siap untuk menerima tantangan yang akan terjadi ke depannya. Ah, lalu mendengarkan kebutuhan dan saran maupun kritik dari para pelanggan. Nah, seperti yang tadi ada pada bagian di filosofi, ya, suatu perusahaan pastinya akan mengenal atau mengetahui atau mengenal suatu kualitas yang akan diberikan untuk pelanggannya, gitu kan. Nah, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menerima saran maupun kritik untuk memberikan improvement, improvement untuk produk yang akan mereka hasilkan gitu teman-teman. Nah, jadi untuk perusahaan PT Indonesia Epson Industri ini tersendiri sangat welcome untuk menerima saran maupun kritik dari para pelanggannya. Dan yang terakhir, menciptakan produk-produk berkualitas yang bisa menginspirasi dan bersaing di pasar global. Nah, untuk poin terakhir, PT Indonesia Epson Industri eh, selalu menciptakan produk-produk yang berkualitas, yang bisa menginspirasi banyak perusahaan eh, dan mungkin bisa bersaing dengan perusahaan lainnya gitu. Bukan mencari siapa yang terbaik, tapi mencari produk mana yang nantinya akan sangat berguna dan bisa dipakai dalam jangka panjang. Itu teman-teman. Oke, lalu 5S, kunci produktivitas dan keselamatan kerja. Yaitu ada Seiri, Seiton, Seiso, Sei,
Shitsuke, dan Seiketsu. Oke, yang pertama ada seiri. Seiri itu sendiri artinya pemisahan barang yang perlu dan tidak atau pembuangan barang yang tidak perlu. Berarti di sini eh, dipilah barang yang nantinya akan dibuang atau yang tidak gitu teman-teman. Nah, untuk yang kedua, yang kedua Seiton, penataan peralatan kerja dengan rapi dan teratur. Nah, setelah kita eh, melakukan suatu produksi atau suatu kegiatan. Nah, Seiton ini kita perlu untuk diterapkan. Ya kita tata kembali, kita rapikan kembali ke tempatnya seperti semula gitu teman. Lalu ada Seiso. Seiso di sini pemeliharaan kebersihan tempat kerja, ruang kerja, peralatan dan lingkungan kerja. Nah, Seiso di sini berarti ya kita eh, selalu menjaga ruangan kita, tempat kerja kita untuk agar terlihat tetap nyaman gitu teman-teman. Lalu ada Shitsuke. Shitsuke eh, yaitu eh, 5 kata dalam bahasa Jepang yang merupakan konsep budaya kerja Jepang yang dikenal sebagai 5S. Eh, yang kalau dalam bahasa Indonesianya itu 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Gitu teman-teman. Oke. Lalu ada seiketsu. Seiketsu yaitu mempertahankan seiri, seitan, dan seiso agar tetap berlangsung. Nah, seiketsu ini gabungan dari antara seiri, seitan, seiso. Yang dimana mereka ini harus tetap eh, terjalankan gitu, teman-teman. Lalu ada 7 perilaku dasar. Nah, 7 perilaku dasar di PT Indonesia Epson Industri. Yang pertama, berjalan di sebelah kiri. Yang kedua, berjalan cepat. Yang ketiga, tidak menggunakan HP sambil berjalan. Yang keempat, patuhi jam kerja. Yang kelima, kembali dari istirahat tepat waktu. Yang keenam, hargai sesama. Ketujuh, saling sapa. Nah, kenapa yang nomor 3 ini tidak menggunakan HP sambil berjalan? Karena potensi untuk kecelakaan kerja eh, lebih cepat, eh, lebih banyak terjadi pada karyawan-karyawan yang berjalan tapi sambil menggunakan HP, teman-teman. Kan itu termasuk kayak kecelakaan kerja. Jadi ini 7 perilaku dasar yang diterapkan gitu. Nah, budaya untuk standar kualitas produksi, teman-teman. Nah, budaya untuk masuk ke wilayah produksi, eh, itu tuh ada peraturannya. Yang pertama, tidak menggunakan kuku palsu, tidak menggunakan acne patch, tidak memelihara kuku panjang, tidak memakai jam tangan, cincin, dan tidak menggunakan bulu mata palsu. Kenapa? Ini semua tidak diperbolehkan karena bisa mengakibatkan suatu produk NG atau adanya foreign material yang terjadi eh, ketika produk sudah dikirimkan kepada pelanggan gitu. Jadi kan produk tersebut eh, jadi ada suatu tambahan material yang sebenarnya itu kotoran gitu teman-teman. Jadi itu di tidak boleh kita gunakan sebagai karyawan yang memproduksi eh, alat-alat yang nanti akan dipakai oleh pelanggan kita. Nah, lalu pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitasnya perusahaan printer di Indonesia menggunakan PDCA, Plan, Do, Check, and Action, and WRD. Working Related Dimensions sebagai alat ukur kinerja karyawan. Untuk selanjutnya akan digunakan KPI, Key Performance Index dari High Consultant sebagai alat evaluasi kinerja karyawan. Nah, ini adalah pengukuran produktivitas yang digunakan eh, di PT IAI untuk mengevaluasi kinerja karyawannya. Nah, contoh bentuk sosialisasinya nih teman-teman. Eh, pada HUT 21 tahun, perusahaan printer di Indonesia atau perusahaan Indonesia
Epson Industri mengulurkan tangan untuk dunia pendidikan dengan membagikan printer dan proyektor gratis ke 21 sekolah yang berada di area kantor atau di wilayah perusahaan.